Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Di era keterbukaan informasi saat ini, dogma dan romantisme keagamaan tidak lagi bisa dijadikan benteng pertahanan untuk melarikan diri dari kenyataan tekstual. Seringkali, dalam berbagai panggung debat publik, kita menyaksikan sebuah pertunjukan yang amat ironis. Seseorang tampil dengan atribut, profil, dan retorika yang terkesan sangat religius. Namun saat dibenturkan pada teks kitab yang diimaninya sendiri, yang tersisa hanyalah keruntuhan logika dan kepanikan apologetis. Di akhir video, kita akan membedah perdebatan teologis edisi TV ini melalui pisau analisis akademis, mengurai mekanisme psikologis, sosiologis, hingga metodologi kritik teks di balik perilaku apologetisme agama. Kita akan menguliti bagaimana bias kognitif, manipulasi hermeneutika, dan monopoli otoritas bekerja menyandara akal sehat manusia. Saat fakta tekstual yang eksplisit dibenturkan dengan doktrin buatan, di sanalah kita menyaksikan sebuah keruntuhan epistemologis secara nyata. Selamat menyaksikan. Ayo sholat. Nah tuh teman-teman. Ayo sholat karena mati tidak ada notifikasi. Suka saya dengan profil seperti ini. Biasanya orang-orang begini agak-agakan. Ya silakan. Silakan kamera Pak. Oke. Tentunya dari profil Anda nampaknya Anda Muslim Bang ya. Setuju? Oke. Anda sudah nonton channel ini sudah sering atau baru kali ini atau baru berapa menit atau gimana? Kalau nonton baru mungkin sekitar 2 kali, cuman saya sering nonton videonya lewat di Facebook. Oke, silakan Bang. Anda mau membahas apa? Silakan. Silakan. Saya di sini tugas saya adalah meluruskan fitnahan orang-orang Islam dan menjawab membalikannya kepada orang-orang Islam. Nah. Jadi yang di belakang Bang Edis itu fitnahan dari umat Islam. Betul, betul. Salah satu fitnahan orang Islam dan tipu dayanya adalah berkata begini, kami Muslim, kami cinta Yesus. Itulah fitnah yang nyata. Fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Oke. Apakah betul kalian mencintai Yesus? Kalau Yesus yang sebelum disalib ya. Menjawab ini saja sudah mulai berkelit. Bang, coba dijawab dulu Bang. Apakah betul kalian cinta Yesus? Ya. Oke, kalau kalian cinta Yesus, maka kalian akan mengikuti dia, betul? Betul. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kalian malah mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Yesus? Contoh yang diajarkan oleh Muhammad. Misalnya, yang sederhana saja. Jangan yang susah-susah. Begini Bang, contoh. Menurut ajaran Muhammad, boleh nggak bohongin istri? Mukul istri boleh nggak? Nggak boleh. Ini dia. Berat ini tuh. Kalau misalnya saya tunjuk ayat di dalam Quran, boleh mukul istri gimana? Coba tunjukkan. Oke, baik. Selama jadi orang Islam dia belum tahu, makanya masih jadi orang Islam. Oke. Kita tunjukkan ya Bang ya. Tunjukkan. Saya bukakan. Lengkap dengan tafsirannya Bang Edis ya. Lengkap dengan tafsirannya. Bang, Al-Quran jangan dipelintir Bang. Nggak ada Al-Quran itu berikut tafsirannya.
Al-Quran itu harus ada tafsiran, Bang. Nggak boleh ditafsir sendiri. Di Nggak mana boleh. dalam Quran tertulis ayat Quran harus ada tafsirannya di mana? Memang, tapi para ulama menekankan jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Yang menafsirkan Jangan. siapa? Anda kan? Ya itulah makanya Ini saya bukan minta tafsiran, Bang. Ini Al-Quran. tertulis di situ, Nah, tertulis. Oke, baik. makanya Saya akan saya bukakan. minta Al-Quran beserta tafsirnya. Makanya saya Coba. bilang, dan makanya teman-teman saya sering membahas, ulama-ulama Islam menyesatkan kaum Islam tuh dengan cara seperti ini. Baik, bentar. Nah, saya Al-Quran tunjukkan. itu beda dengan Bible, Bang. Boleh ditafsirkan sembarangan. Baik. Beda dengan Bentar. Bible. Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Bentar. Saya tunjukkan ya, ayat Qur'annya itu tertulis di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Oke ya. An-Nisa. Abang ada Quran di situ? Tidak ada. Ada. Cuman. Oke. Baik, coba dibuka An-Nisa 34. Kaum, saya bacakan di sini. Jangan-jangan nanti Quran saya Anda bilang palsu. Saya bacakan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sama nggak terjemahannya di situ? Anissa berapa tadi? Anissa 34. 34. Hmm. Anissa 34, ketemu? Ya, ketemu. Oke. Kaum laki-laki itu, coba Anda baca. Anda kita cross-check. Sama nggak? Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Terus. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Terus. Dan karena mereka telah menafkahi sebagian dari hartanya. Oke, terus. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Terus. Karena Allah telah menjaga mereka. Terus. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Terus. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Nah. Tetapi pukullah mereka, betul. Tetapi lanjut dulu, jangan berhenti di situ. Terus. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Oke. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Oke. Kalau mereka tidak taat, boleh dipukul, betul? Kita lihat tafsirnya. Mulai. Enggak. Begini ya. Al-Quran itu tidak seperti Bible. Al-Quran tidak seperti Bible, boleh ditafsirkan sembarangan. Marilah kita cari pelintiran para ulamanya. Aduh. Ayat Al-Quran sudah itu tidak begitu. seperti Bible. Ayat sudah Al-Quran begitu tidak jelas. seperti Bible. Loh, ayatnya sudah begitu jelas loh di sini. Nah, itu dikatakan. framingmu mengatakan seperti itu. Astaga. Baca lagi, Pak. Baca lagi satu kali lagi, coba dibaca lagi. Yang bagian yang terakhir. Perempuan yang nusyus. Apa nusyus itu? Kita baca tafsirnya dah. Kita baca tafsirnya. Makanya saya bilang, kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran. Kitabnya orang Islam ini kitab karangan ulama itu loh, pelintirannya itu. Mereka tidak percaya Quran, mereka percaya pelintiran para ulama. Makanya kenapa itu harus ada tafsiran? Karena akan Ya sudah, orang yang seperti kamu. Kita baca versi pelintiran. Silakan baca pelintirannya. Silakan. Baca.
Profil ayo sholat, pengetahuan zom. Coba silakan. Iya, profil Anda itu loh, ayo sholat, tapi pengetahuan nggak ada. Pantesan Anda ngomong ayo sholat. Gimana? Ayo silakan. Masa harus saya ngomong ke gereja sementara tidak ada perintahnya? Ya udah, coba baca dulu lah ayatnya. Enggak begini. Masa saya harus ngomong ayo ke gereja sementara tidak ada perintah ayo ke gereja? Tidak ada dalam Kata siapa tidak ada perintahnya, Bang? Ada. Masalahnya mana ada perintahnya? Mana? Di dalam Alkitab dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kata pertemuan-pertemuan itu bahasa aslinya gereja eklesia. Gereja itu aslinya pertemuan. Jangan kamu menjauhkan diri. Ada di situ. Kenapa? Fokus di sini. Jadi arti pertemuan itu maksudnya gereja? Iya, betul. Itu bahasa apa itu? Dari bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Dari bahasa apa? Di dalam Alkitab tertulis, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan. Pertemuan yang dimaksud itu adalah pertemuan orang-orang beriman. Jangan kau jauhkan diri dari situ. Kenapa? Karena nanti kalau imanmu lemah, imanmu turun, nanti di komunitas itu dikuatkan kembali oleh sesama orang beriman. Begitu. Mungkin dalam seminggu ini berdoa, tapi doa tidak dijawab. Akhirnya kecewa. Terus nanti kalau ketemu dengan pertemuan, nanti bisa cerita sama teman. Nah, sama teman nanti dijelaskan. Saling menguatkan. Nah, jangan menjauhkan diri dari situ. Ada perintahnya itu. Gimana Anda? Coba fokus dulu ke sini, jangan kemana-mana. Jangan mengalihkan topik. Silakan. Apa tadi? Versi pelintiran para ulamanya apa? Di situ kan pukullah mereka. Nah, nanti kalau versi pelintirannya, sayanglah mereka. Itu nanti begitu. Jika kaum istri-istri mereka membantah, maka jangan pukul. Ah, itu pokoknya Quran bilang apa, pelintiran ulama bilang sebaliknya. Coba kalau nggak percaya. Coba baca, silakan. Silakan. Ayo silakan. Jadi kau mau apanya ini? Kamu tadi bilang jangan kamu tafsirkan, padahal kita tidak menafsirkan, tertulis di situ. Pukullah mereka. Anda yang baca tadi, betul atau tidak? Jadi menurut ulama nusius di sini itu bukan sekedar salah paham kecil, tapi dia itu lebih dari itu. Paham ya? Ya sudah. Boleh dipukul nggak istri? Jika betul-betul melewati batas, boleh. Ah, boleh. Kira-kira Tadi Anda bilang di mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, sekarang Anda bilang boleh. Waktu Anda pakai akal sehat, pukul istri Anda pertanyakan, ini pukul istri ini KDRT. Tapi setelah baca Quran mendadak akal sehat Anda runtuh. Saya tanya, dicontohkan Nabi tidak? Anda ini apa? Dicontohkan Nabi tidak? Dicontohkan oleh Nabi ketika Aisyah menguntit Nabi pada waktu itu. Aisyah pernah nguntit, tahu nguntit? Nguntit tahu nggak nguntit? Nah, ketika Nabi diuntit, akhirnya Nabi tahu, dia noleh ke belakang, siapa itu yang nguntit saya? Nah, setelah dia sampai rumah, dilihat Aisyah ada di kamar, tersengal-sengal napasnya. Dia tanya, wahai Aisyah, ya Rasulullah, engkaukah bayangan yang tadi yang kulihat ada di belakangku? Ngeles dia, ngeles. Lalu akhirnya dipukul. Sampai Aisyah merasa kayak dadanya kesakitan. Kamu mana tahu itu? Di mana itu tercatat? Kamu akan nanya terus kepada saya di mana itu tertulis. Karena kamu tidak tahu. Harus dong. Jangan sampai kamu cuma longor. Oke, baik. Aduh, benar-benar ya. Aduh, baik.
Bentar. Sementara di sini saya ada dalil yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul Ibunda Siti Aisyah. Karena kamu dalilnya lagu Aisyah, romantisnya cinta. Bukan. Saya tak pakai itu. Kau main lari-lari. Ya kalau kamu Saya- dalilnya bekas minum di bekas air minumnya Aisyah. Makanya dalilnya jangan lagu, dalilnya itu yang tertulis di hadis ini. Enggak, saya pakai hadis. Saya tidak pakai lagu dalilnya. Saya pakai hadis. Oke, saya tunjuk ya. Bentar. Saya akan tunjukkan hadisnya kepada Anda. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu. Nih. Saya jawab nih, hadisnya panjang nih ya. Sebentar. Awas ya kau fitnah. Iya, tenang. Kalau kau fitnah berarti yang di belakangmu itu betul 100%. Iya, Enggak lagu. fitnah ini kamu. Iya. Sebentar. Saya tunjukkan. Enggak Nah, nipu, enggak lagu. Ini di. Sebentar. Ini hadisnya ini dipelintir. Saya cari hadis yang anu ya. Sebentar. Dipelintir. Sebentar. Tenang dulu, sabar. Enggak nipu, enggak lagu ya. Nempel itu ya. Iya, ini tenang. Ini udah pernah saya bahas dengan Uncup ini sih, sampai Aisyah kesakitan di dadanya ini karena dipukul Muhammad. Bentar ya. Sabar. Saya bacakan dulu. Saya bacakan satu hadis dulu ya dari Abu Daud. Boleh, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Itu hadis riwayat Abu Daud. Iya, kecuali Muhammad. Hadis itu kan tidak berlaku untuk Muhammad. Tuh. Saya kan tanya tadi, apakah Nabi Muhammad mencontohkan itu? Bentar. Makasih ya, Inka ya. Terus ada lagi satu hadis dari Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Tidak istri, tidak pula pembantunya. Itu dari riwayat Muslim. Terus ini harus saya cari. Kamu dapat hadis dari mana? Kamu dapat hadis dari mana itu kalau Kalau saya Nabi nggak pernah Muhammad bohong. menutup dadanya? Tenang, kalau saya tidak pernah berbohong, tenang. Itu baru saja kau berbohong mengatakan saya tidak pernah berbohong. Itu baru saja kau berbohong. Oke. Ini masalahnya saya tidak persiapkan. Aduh, ngeles saja kau, ngeles. Bukan ngeles, tenang. Saya bertanggung jawab. Saya tunjukkan ya. Bentar. Di belakangmu itu nggak nipu, nggak laku. Itu nempel di jidatmu. Urusanmu sama Pak Ferdinand bagaimana? Sudah beres? Nah sih. Ya dia mualaf kan, makanya nipu. Kan bisa gampang. Sana. Makanya kalau ada sesuatu itu bersabar, jangan gerasa gerusu. Sabar. Harus sabar. Makanya itu umat saya muslim tunjukkan. diajarkan Tenang, saya untuk tunjukkan. bersabar. Ini saya masih nih, bentar nih. Sabar ya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga Hadis, woi. Tenang, Hadis saya minta. ini hadis. Nih loh. Saya putar kamera saya ke belakang. Ini tenang. Saya putar kamera saya ke belakang. Ini saya yang ngomong langsung Ustadz nih. Nih. Enggak. Saya terima hadis. Tenang, ini hadis. Nih loh. Oke, ini seorang ustadz ulama membacakan hadis yang di samping ini. Anda dengar? Hadis apa itu? Hadis apa? Riwayat siapa? Makanya Nomor dengerin berapa? dulu. Anda nggak tahu apa-apa, Anda dengerin dulu. Saya tidak mau dengar dari video itu, saya mau dengar dari mulutmu. Sebutkan. Kalau saya ngomong Anda nggak percaya. Makanya sebutkan, terus saya cross check di sini. Oke, Anda sebutkan coba. hadisnya Oke, nomor di berapa? Oke, baca Sunan An-Nasai. Sebentar nih, yang komen udah ada nih. Sebentar. Sahih Muslim 9. Bentar. Sahih Muslim. Anak saya atau Sahih Muslim? Yang mana yang benar ini?
Sahih Muslim 974 atau 2127? Berapa Muslim? Sahih Muslim 974 atau 2127? Sudah? 974 2127. Sahih Muslim 2127 coba. Sahih Muslim 2127. Saya baca dulu sih yang pertama Muslim 974. Ya, silakan. Ini hadis tentang larangan memukul wajah dan tentang pendidikan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menjauhi wajah dan janganlah mengatakan, semoga Allah memperburuk wajahmu, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya. Oke, yang 2127. Sahih Muslim 2127. Muslim 2127. Dikasih tahu langsung yang ustadz yang langsung baca hadisnya, kamu nggak mau. Ini Silakan. Muslim 2127. Ini hadis tentang larangan menggambar patung, Iya. makhluk bernyawa dan ancaman bagi Iya. pelukis dan pembuatnya. Iya, makanya kalau hadis-hadis Makanya itu, apa? nomor-nomornya selalu beda-beda. Kamu tuh penista, enggak? Mana gambar di belakangmu tadi? Mana gambar di belakangmu tadi itu? Dengerin Kembalikan. ya, ini. Oke. Kembalikan gambar yang di belakangmu tadi. Baik. Saya Enggak kembalikan. nipu, enggak laku. Baik. Pantas Bang Ferdinand itu enggak mau melayani kamu. Kan kau itu memang betul yang dikatakan Bang Ferdinand. Kau itu Sama. psikopat. Sesama muslim ini saling membela, nggak apa-apa lah. Enggak. Ya nggak apa-apa. Ya dia kan mualaf. Kamu kan Islam. Ya nggak apa-apa. Sekutu yang membela. Betul. Kapan Bang Ferdinand hutangnya Sekarang boleh mualaf? diraja Kapan? dicek. Kapan Bang Ferdinand Sekarang- hutangnya Astaga. mualaf? Kamu ini kebanyakan nggak tahu. Iya, makanya. Kamu ini banyak nggak taunya. Enggak, jadi Oke, oke baik. lah, kita Dia mau kembali ke minta topik. Dia mau minta sebentar, ya sebentar. Kamu mau minta saya tunjukkan ya dalil-dalilnya ya. Ya. Gini loh, kamu ini orangnya itu banyak nggak taunya. Tapi Iya, karena makanya. banyak nggak taunya, kamu ngeyel. Oke, Ngeyel? saya tunjukin Yang ya ngeyel siapa? data-datanya ya. Oke. Yang ngeyel siapa? Nah, oke. Kalau orang yang tidak tahu ya bertanya lah. Bukan so Oke. tahu Saya seperti kamu. tunjukkan dalilnya. Orang Saya yang tidak tunjukkan tahu itu dalilnya. bertanya. Bukan orang yang tidak tahu itu so tahu kayak kamu. Oke. Oke, kelihatan ini. Kamu itu so tahu saja. Sebentar, kelihatan nggak ini? Informasi lainnya, pemirsa politikus Ferdinand Hutahian akhirnya dipanggil penyidik Barreskrim Polri dalam kasus dugaan cuitan bernada sara. Senin esok, sebagai terlapor, Ferdinand mengaku siap hadir dalam pemeriksaan ini. Ferdinand mengaku telah menyiapkan dokumen menjawab penyidik dalam kasus yang menjeratnya, termasuk alasannya mencuit pernyataan yang kemudian berkuasa salah oleh berbagai pihak. Ia juga mengaku akan membawa dokumen yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang mu'alaf sejak 2017 lalu untuk memperkuat bahwa dirinya tidak mungkin menghina agamanya sendiri. Sebelumnya pemirsa, Ferdinand dilaporkan ke Mabes Polri. Sudah dengar dia mualaf? Sudah dengar belum? Kamu kasih bukti aja Hei. tetap ngeyel. Mualaf Kamu ini- itu banyak prosesnya kalau mau mualaf. Kamu ini Nggak walaupun semuanya saya itu. ngomong bukti apapun juga, kamu akan selalu ngeles, sudah saya bilang. Dari mana tidak ngeles? Yang pertama saja hadis tidak kau tunjukkan. Oke, Nah. sekarang gini saja. Kamu mau dengar nggak? Saya bacakan. Dengar dulu gini. Kalau kamu gentle, Kembali ke bentar, awal dulu. tenang. Selesaikan di awal dulu. Kalau kamu gentle, kamu dengar kan? Tuh, kamu udah kena pembatasan tuh. Nah, kan? Kena pembatasan. Kamu ada kena peringatan nggak di sana? Nah, aman. Alasan kau mau turunkan saya kan? Bentar. Alasan. Saya kena Mau turunkan peringatan. saya. Bentar, saya banding Alasan dulu. kau. Bentar. Memang kau itu psikopat sialan kau itu. Kamu dengarkan ini ya, dengarkan ini. Kalau teman-teman kalau penonton tiba-tiba drop, ini karena kita kena pembatasan, karena muterin video. Kalau kita muterin video selalu kena. Nah, dengarkan ya. Alasan kau, alasan. Kamu dengarkan ini. Terserah kamu bilang alasan atau apapun, karena posisimu muslim dan membantah saya karena kamu gak sekolah. Dengarkan ini. Saya mau
membantah kamu karena kau tidak Iya, menunjukkan kamu dalilnya. dengarkan, kamu Mana dengarkan dalil yang dulu. kau bilang tadi tentang Nabi Bagaimana Muhammad saya yang mau mengajarkan nunjukkan? memukul Bagaimana seorang saya istri? nunjukkan kalau kamu Mana? ngomong terus? Kalau kamu ngomong terus, Tunjukkan saya dalil, tunjukkan gimana? tunjukkan Ayo, dalil bukan narasi. dengarkan, dengarkan. Tunjukkan dalil bukan narasi. Lihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Berdahulu Pak Asro'u. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Itu di mana itu? Rasulullah SAW kan melihat diri Aisyah ini. Makanya kamu dengerin dulu, botol. Oke, Tapi sudah. gimana? Kalau kamu nggak mau dengar, kamu di bawah dulu. Kamu dengerinnya dari bawah. Dengerinnya kamu dari bawah. Nanti kalau kita muterin video saya balik kamera, kita kena ban lagi. Soalnya apa? Kalau kita puterin video, kena pelanggaran. Nah, tadi muterin video kena pelanggaran. Nah, dengarkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Supaya kalian tahu bahwasanya Muhammad itu pernah mukul Aisyah. Dia kutip hadisnya. Ini seorang ustadz nih lagi appeal not approved tuh. Nggak disetujui. Nggak disetujui kita. Karena kita muterin video. Di TikTok itu nggak boleh muterin video. Kalau muterin video kena ban. Disangka kita copyright. Gitu loh. Disangka kita live robot. Karena yang kita putar video. Dengarkan ya. Kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah. Dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah, Aisyah duluan. Mana dia Aisyah? Ada apa engkau ini oleh Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, enggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbirani aw la yukhbirani al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Nah, sabar ya. Kita lanjutkan lagi. Ini langsung ini ustadznya baca hadisnya ya. Terus, lanjut. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita oleh Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari bagi Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului yaitu Aisyah. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi Rasulullah tahu beliau ini dibuntuti ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala hadza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah itu. Kemudian Rasulullah memukul dadaku. Gimana? Aduh. Teman-teman, tahukah kalian kalau mereka berdebat dengan saya, nggak sanggup mereka. Yang sanggup mereka lakukan apa? Lapor polisi. Datang semuanya. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan terus. Makanya mereka akan bersekongkol, berkomplot dengan Rudi Iskariot. Oke lah teman-teman sekalian. Mari kita dekonstruksi data dan argumentasi dalam video tadi secara mendalam dengan pisau bedah analisis akademis untuk menguliti setiap lapisan kontradiksinya dan mengajak akal sehat Anda untuk menguji kebenaran secara mandiri. Kita mulai dari yang pertama, hermeneutika hukum dan fenomena tekstual cherry picking. Dalam disiplin kritik teks dan hermeneutika hukum, terdapat ketegangan abadi antara teks eksplisit dengan pembelaan apologetis. Diskusi dalam perdebatan tadi dibuka dengan menelanjangi slogan pop apologetis yang paling sering digaungkan, yakni klaim sepihak bahwa mereka mencintai dan mengikuti ajaran kasih Yesus. Namun, ketika dituntut untuk membuktikan keselarasan ajaran tersebut dengan tatanan hukum internal mereka, terjadi kebuntuan logis yang sangat tajam.
Ketika ruang debat diarahkan pada norma hukum rumah tangga, khususnya legalitas kekerasan fisik terhadap wanita, narasi manis tersebut mendadak menguap. Sang lawan debat dengan penuh percaya diri mula-mula menyatakan bahwa agamanya tidak pernah memperbolehkan tindakan memukul istri. Kebohongan naratif ini serta-merta hancur berkeping-keping saat ia diminta membaca sendiri surah An-Nisa ayat 34 secara telanjang. Teks dalam bahasa aslinya berdiri dengan sangat eksplisit melalui frasa wadribuhuna, pukullah mereka. Fenomena ini dalam kajian akademis disebut sebagai textual cherry picking, yaitu kecenderungan memetik ayat-ayat yang terkesan ramah dan mengabaikan klausul hukum yang memuat kekerasan. Disinilah logika pemirsa diuji untuk melihat sebuah kontradiksi yang sangat nyata. Jika sebuah perintah kekerasan telah tertulis secara terang benderang dalam bahasa aslinya, apakah tindakan membelintir atau memperhalus maknanya demi tampak ramah di era modern merupakan sebuah bentuk keimanan, atau justru sebuah pengakuan tersirat bahwa teks suci tersebut memang bermasalah? Kondisi ini memicu pertanyaan yang sangat mendasar bagi akal sehat kita. Mengapa norma moral manusia modern hari ini yang sepakat bahwa memukul pasangan adalah tindakan KDRT yang tidak bermoral, yang justru harus bekerja keras menyelamatkan wajah teks kuno tersebut, bukannya teks kuno itu yang membimbing dan merumuskan moralitas manusia? Ketika seseorang terpaksa mengkompromikan makna teksnya demi mempertahankan citra agamanya, ia sebenarnya sedang terjebak dalam ilusi keimanan yang amat rapuh. Yang kedua, psikologi kognitif, cognitive dissonance, dan pengalihan ke tafsir. Kepanikan yang diperlihatkan oleh lawan debat saat membaca ayat kekerasan tersebut bukanlah sekedar kekalahan argumen, melainkan bentuk nyata dari fenomena cognitive dissonance atau disonansi kognitif, sebagaimana dirumuskan oleh psikolog Leon Festinger. Disonansi kognitif terjadi ketika ada benturan yang sangat hebat di dalam pikiran seseorang antara dua hal yang saling bertentangan. Keyakinan dogmatis bahwa agamanya sempurna dan berbelas kasih dihadapkan secara langsung dengan fakta tekstual yang melegalkan kekerasan. Untuk mengatasi rasa tidak nyaman yang amat sangat akibat benturan psikologis ini, otak manusia secara otomatis akan mengaktifkan mekanisme pertahanan diri. Dalam video perdebatan tadi, kita melihat dua tahapan rasionalisasi yang sangat kentara. Pertama, lawan bicara berusaha mengelak dengan menyatakan bahwa pukulan tersebut memiliki syarat atau tidak menyakitkan. Kedua, ketika terdesak, ia melakukan outsourcing knowledge, mendelegasikan proses berpikirnya kepada pihak luar dengan berteriak bahwa Al-Quran wajib menggunakan tafsir ulama dan tidak boleh ditafsirkan sendiri. Proses pengalihan tanggung jawab moral ini mengundang kita untuk merenungkan satu hal secara mendalam. Saat nurani dan akal sehat Anda secara jujur mengatakan bahwa memukul istri adalah tindakan KDRT yang tidak bermoral, namun teks yang Anda anggap suci secara eksplisit membolehkan, manakah yang sebenarnya sedang Anda hianati? Akal sehat dan nurani Anda sendiri, ataukah teks tersebut? Kita juga harus memikirkan secara kritis. Apakah keberadaan tafsir selama ini benar-benar diciptakan untuk menjelaskan maksud asli Sang Pencipta? Ataukah tafsir sebenarnya hanyalah bantalan apologetis yang dirancang untuk menetralisir keterjegutan moral manusia modern terhadap teks-teks keras dari abad menengah? Menggantungkan pemahaman pada tafsir seringkali menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk melarikan diri dari beban moral yang dihadapkan di depan matanya. Yang ketiga, sosiologi otoritas, ulama sebagai institutional gatekeeper. Dilihat dari perspektif sosiologi agama yang dikembangkan oleh Max Weber, struktur kekuasaan dalam agama sangat bergantung pada keberadaan institutional gatekeeper atau lembaga penjaga gerbang otoritas yang dalam konteks ini diwakili oleh institusi keulamaan. Mengapa para penganut dogma selalu mendadak panik dan marah ketika diminta membaca teks Al-Quran secara langsung tanpa intervensi kitab-kitab tafsir? Jawabannya letaknya pada cara kerja sosiologi otoritas dalam memonopoli kebenaran. Sistem doktrinal menetapkan bahwa penganut awam dilarang keras memahami teks secara mandiri. Narasi bahwa Al-Quran tidak boleh dipahami sendiri adalah strategi sosiologis yang sangat terencana untuk menjaga hierarki kekuasaan, sekaligus mengunci masyarakat agar tetap bergantung pada keputusan para ulama.
Jika umat dibiarkan membaca dan mencerna teks apa adanya menggunakan akal sehat mereka, maka benturan moral akan terjadi secara massal dan otoritas institusi keulamaan akan runtuh seketika. Realitas sosiologis ini menuntut kita untuk bersikap kritis terhadap kedudukan sebuah kitab dan penafsirnya. Jika kitab suci selalu diklaim sebagai petunjuk yang paling jelas, sempurna, dan mudah dipahami oleh seluruh umat manusia, mengapa Anda mendadak dilarang keras untuk memahaminya begitu Anda menemukan ayat yang membingungkan nurani dan norma keadilan Anda? Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat tajam mengenai objek keimanan yang sebenarnya. Apakah Anda sungguh-sungguh menyembah dan percaya pada isi kitab suci itu sendiri secara jujur? Ataukah Anda selama ini hanya menyembah dan percaya pada persepsi dan arahan para ulama yang mendiktekan apa yang boleh dan tidak boleh Anda pahami dari kitab tersebut? Ketika otoritas penafsir berdiri di atas teks itu sendiri, maka teks suci tersebut pada hakikatnya telah kehilangan fungsinya. Yang keempat, historiografi, selektif amnesia, dan keruntuhan narasi apologetis. Puncak dari dinamika debat tadi terjadi pada pengujian historiografi dan validasi literatur otentik. Ketika klaim apologetis menyatakan bahwa figur utama tidak pernah melakukan tindakan fisik terhadap istrinya, Edis TV usai mengonfrontasinya dengan catatan sejarah internal mereka sendiri. Secara teknis di lapangan, kita menyaksikan Edis TV sempat mengalami kendala teknis. Ia salah menyebutkan penomoran riwayat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan teks aslinya di tengah kondisi siaran langsung. Namun, titik balik yang sangat krusial terjadi ketika Edis TV mengambil langkah taktis dengan memutar video ceramah dari seorang ustadz atau ulama internal mereka sendiri. Disinilah letak keruntuhan argumentasi sang lawan. Video ceramah yang diputar tersebut tidak lagi membicarakan narasi luar, melainkan membacakan langsung riwayat otentik yang tercatat dalam Sahih Muslim nomor 974, atau dalam beberapa sistem penomoran internasional, sebagai nomor 2127. Teks riwayat dari Aisyah tersebut secara eksplisit berbunyi, "Beliau memukul dadaku yang membuatku kesakitan." Dalam metodologi sejarah, keabsahan suatu catatan diuji berdasarkan konsistensi sumber. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh lawan debat ketika dibenturkan dengan data sejarah ini adalah selektif amnesia atau penolakan sejarah. Mereka secara aktif menerima riwayat-riwayat yang terkesan romantis, tetapi mendadak menolak, memprotes nomor riwayat, atau berpura-pura tidak tahu ketika dihadapkan dengan riwayat otentik dari kitab yang sama yang memuat fakta keras. Ketika diapit oleh bukti literatur ilmiah yang tak terbantahkan, penganut dogma yang kehabisan argumen akademis akan melarikan diri menggunakan taktik teknis, mengalihkan topik atau red herring, dan menuduh lawan bicara dengan sebutan personal. Fenomena penolakan data ini mengajak logika kita untuk menguji konsistensi dalam berilmu. Bagaimana mungkin seseorang dapat menerima sebuah kitab hadis sebagai rujukan yang sangat otentik saat menjustifikasi tata cara ibadahnya sehari-hari, namun mendadak menuduh kitab yang sama sebagai fitnah ketika kitab tersebut mencatat fakta sejarah yang tidak menyenangkan baginya? Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kebenaran sebuah sejarah diukur dari sejauh mana fakta itu cocok dengan perasaan dan kenyamanan mental kita hari ini? Ataukah diukur dari keotentikan data sejarah itu sendiri? Melarikan diri dari data sejarah adalah bukti nyata bahwa sebuah narasi dibentuk bukan di atas kebenaran, melainkan di atas penyangkalan. Pemirsa layar Apologetika, analisis ilmiah dan akal sehat tidak pernah dirancang untuk membenci keyakinan siapapun, melainkan untuk membebaskan manusia dari ilusi dan pembodohan yang terorganisir. Perdebatan yang kita saksikan dan bedah kali ini bukan sekedar kekalahan seorang individu di panggung live streaming, melainkan sebuah gambaran mikrokosmos dari krisis epistemologi yang dialami oleh masyarakat dogmatis, yaitu sebuah ketakutan yang luar biasa untuk menghadapi teks dan sejarahnya sendiri secara jujur. Ketika kita membedah teks, psikologi, dan sosiologi di balik perdebatan tadi, kita dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana bias kognitif, manipulasi hermeneutika, dan monopoli otoritas bekerja untuk menutup mata manusia dari kenyataan. Jangan pernah biarkan akal sehat, nurani, dan kebebasan berpikir Anda disandara oleh rasa takut atau intimidasi otoritas. Bertanyalah pada setiap klaim, bacalah teks langsung dari sumbernya, dan ujilah segala sesuatu dengan standar logika yang jujur dan konsisten. Keberanian untuk berpikir independen adalah langkah awal menuju kebenaran yang sejati. Saya layar Apologetika, berdiri bersama kebenaran fakta dan akal sehat. Tetap kritis, dan sampai jumpa dalam analisis tajam berikutnya.